Kalau kondisi para pemain dari 28 yang dipanggil sampai detik ini tidak ada problem. Artinya belum ada laporan resmi yang bersangkutan cedera ringan, berat dan lain-lain. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini dulu, karena satu like dan satu dari kalian itu ternyata bisa mengurangi satu angka pengangguran yang ada di Indonesia. Dan kalau sudah saya ucapkan terima kasih, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Pernah kebayang enggak kalau kabar cedera yang beredar selama ini ternyata bukan sekedar musibah tapi strategi? Drama di balik layar timnas Indonesia makin panas. Nama-nama besar seperti Ole Rummenigge, Emil Audero, hingga Martin Paes yang sempat dikira absen karena cedera tiba-tiba bikin kejutan dengan status mendadak sembuh. Bukan kebetulan, bukan juga sekedar hoki. Semua ini diyakini bagian dari skema senyap yang sengaja disusun tim kepelatihan demi menjaga kartu traf Garuda tetap rapat sampai detik terakhir. Dan sementara itu, di saat publik sibuk menebak kondisi para pemain, sorotan dunia malah tertuju pada beberapa pemain yang kabarnya diuruskan paspor Arab Saudi. Termaksud Marcelino Ferdinand yang mendadak dapat paspor juga. Enggak berhenti di situ, tim pelatih juga sudah diam-diam melakukan pengecekan stadion di Arab Saudi. Memastikan setiap detail jelang laga hidup mati di round 4, semua benar-benar sedang mempersiapkan segalanya dengan performa, sorotan hingga persiapan tim di Arab Saudi langsung. Jadi, apakah ini pertanda Garuda sedang menyiapkan kejutan maha besar untuk lawan, atau justru strategi ini akan jadi bumerang? Untuk itu, let's go kita bahas lengkapnya. Sadarkah kalian kalau semua drama cedera ini ternyata disusun layaknya skenario film thriller? Awalnya publik panik. Setiap notifikasi berita masuk judulnya selalu sama, pemain timnas cedera diragukan tampil di round 4. Bahkan ada yang sampai bikin thread panjang soal siapa pengganti kalau Emil atau Paes beneran out. Tapi sekarang satu persatu misteri mulai terkuak. Coba ingat lagi, awalnya Emil Audero dirumorkan mengalami masal otot. Media Italia sempat menyinggung ia absen latihan ringan bersama tim dan berita itu langsung meledak di Indonesia. Fans menahan nafas, kalau benar Emil out, siapa lagi yang bisa jadi benteng terakhir Garuda melawan serangan Arab Saudi dan Irak? Lalu nama Martin P belum kunjung pulih, disebut-sebut recovery panjang, fans tambah panik, bahkan ada akun bola yang bikin informasi. Krisis kiper, siapakah penjaga gawang utama Garuda di round 4, enggak berhenti di situ. Ole Rummenigge striker yang baru saja nyetel dengan gaya main Garuda juga mengalami cedera panjang saat membela Oxford United. Beritanya mendominasi timeline oleh cedera ancaman besar buat Indonesia. Dan jangan lupakan Ivar Jenner, gelandang pengatur ritme ini pun disebut belum pulih 100%. Kebayang enggak gimana paniknya fans, seolah semua pemain penting roboh dalam satu minggu. Tapi di tengah keraguan itu, tiba-tiba muncul klarifikasi dari manajer timnas Sumarji, katanya enggak ada laporan cedera serius. Semua pemain aman, Emil Audero sehat, Paes juga oke. Dari 20 pemain yang dipanggil dilaporkan bahwa enggak ada laporan yang mengalami cedera serius. Apalagi sampai dinyatakan absen seperti di laman-laman berita nasional belakangan ini. Publik bengong loh, jadi selama ini drama cedera itu apa? Isu sandiwara atau memang strategi senyap buat bikin lawan underestimate? Kehadiran dua kiper top Emil Audero dan Martin P bisa jadi faktor pembeda terbesar. Bayangin aja Arab Saudi mungkin berpikir mereka akan menghadapi timnas dengan penjaga gawang seadanya mengingat berita cedera yang beredar. Tapi kenyataannya Garuda punya tembok kembar, Paes terkenal refleksnya cepat, bak kucing lompat. Sedangkan Emil punya positioning luar biasa plus pengalaman Serie A. Kalau keduanya fit, Indonesia punya dua opsi kiper kelas dunia yang siap dimainkan. Kabar terakhir, Ole juga mulai membaik, bahkan kemungkinan besar tampil di laga pembuka versus Arab Saudi. Padahal sebelumnya publik yakin Ole bakal absen. Lebih gila lagi Smark sampai buka suara, perkembangan Ole makin hari makin bagus. Dia datang lebih cepat dan dia minta sendiri. Dia pengen berjuang. Kalau dipikir-pikir ini aneh banget. Seorang pemain yang sempat dicoret karena cedera panjang tiba-tiba muncul di daftar resmi bahkan datang lebih awal ke timnas. Kalau kondisi para pemain dari 28 yang dipanggil sampai detik ini itu tidak ada problem. Artinya belum ada laporan resmi yang bersangkutan cedera ringan, berat dan lain-lain, enggak ada ya, semuanya masih on schedule semua.
Bagian yang bikin netizen makin panas ternyata PSSI dilaporkan mengurus visa untuk lebih dari 28 pemain termasuk nama yang bahkan enggak dipanggil kayak Marcelino Ferdinand. Marcelino yang katanya enggak masuk daftar malah visanya diurus, spekulasi pun langsung bermunculan. Apakah Marcelino bakal dipanggil di ambang last minute atau sekedar antisipasi kalau ada pemain inti tumbang atau jangan-jangan ada skema lebih besar yang sengaja ditutupi? Beberapa pengamat seperti Bung Harpa bilang ini trik cerdas. Lawan jadi bingung siapa sebenarnya yang bakal turun. Bisa jadi juga ini adalah antisipasi untuk pemain yang rawan cedera di tengah jadwal padat. Lalu ada Rizky Ridho, kapten Persija yang belakangan ini dapat sorotan internasional. Dia masuk daftar Dewan Pemain Global bikin namanya disejajarkan dengan bek Eropa kelas dunia. Bisa dibilang, Ridho jadi simbol kebangkitan pemain lokal dengan kombinasi diaspora plus pemain lokal elit lini belakang Garuda makin solid. Dan yang paling fresh, pelatih Patrick Kluivert sudah mendarat di Arab Saudi bersama Denny Lanzat dan Alex Pastor. Mereka langsung cek venue pertandingan di King Abdullah Sports City Stadium. Foto-foto mereka beredar di Instagram Story. Langkah tim kepelatihan ini bikin vibes persiapan terasa beda. Bukan sekedar datang dan main, tapi benar-benar mempersiapkan tiap detail dari rumput stadion.